Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Baik, tafakkaru fi dzatillahi, tafakkaru fi khalqillahi, wala tafakkaru fi dzatillahi. Engkau berpikirlah pada apa saja, ya, apa saja yang diciptakan oleh Allah. Jangan engkau banyak berpikir kepada zat Allah. Berpikir pada zat Allah, ya. Tidak boleh kita banyak berpikir tentang itu. Kenapa? Pengetahuan kita pendek untuk masalah itu. Berpikir itu artinya apa? Undur itu, berpikir, konsep berpikir itu adalah kita menganalisa pada sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan, itu kita analisa. Maka pikiran itu tidak pernah lewat lebih daripada apa yang mampu kita kenal, apa yang mampu kita ketahui, apa yang mampu bisa kita lihat. Itu aja pikiran kita jalan di situ. Berarti lingkupnya terbatas, betul tidak? Pikiran manusia lingkupnya terbatas tidak? Terbatas. Kalau begitu Allah suruh pikir saja pada alam-alam ini. Engkau akan mengenal akan Allah melalui berpikir pada alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Maka pengetahuanmu tentang ini itulah tentang Allah, engkau sesuaikan dengan Al-Quran. Udah, itu aja. Selebih daripada itu, zat Allah, di manakah beliau, kemudian sana sini, kalau ada dalam Al-Quran kita imani, yang tidak ada tidak kita pertanyakan. Karena lingkup pemikiran manusia terbatas, sedangkan Allah maha tidak terbatas. Allah mutlak, bahasa Arabnya mutlak. Mutlak itu apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas kesempurnaannya. Tidak terbatas pada keberadaan Allah. Tidak ada batasannya. Sedangkan manusia serba terbatas. Lalu siapa manusia yang ingin mengetahui Allah? Ilmu Allah itu seperti apa sih? Itu bicara tentang zat Allah itu. Ilmu Allah seperti apa? Tahuku ilmu Tuhan. Hati bergabah ilmu Tuhan. Ilmu Allah nggak sanggup kita ukur. Maka ukur saja pada apa yang sudah Allah ciptakan. Kira-kira selain daripada apa yang udah Allah ciptakan, apalagi yang bisa Tuhan ciptakan, ya? Nggak usah mikir itu. Mikir aja apa yang udah Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan jangan kamu pikir. Allah punya kemampuan menciptakan segala sesuatu yang nggak sanggup kita bayangkan. Nah, itu maksudnya. Jangan bicara tentang pada ilmu Allah, itu bagian daripada zatnya. Tapi kita bicara kepada apa yang sudah Allah ciptakan, udah itu aja. Kita kenal ilmu Allah melalui itu. Saya terbatas, Allah tidak terbatas. Siapa saya berpikir pada Allah yang maha tidak terbatas. Makanya Allah suruh kita pikir saja apa yang sudah aku ciptakan ini. Yang mampu kalian sampai juga di situ. Ya kan, banyak makhluk Allah ciptakan, kita hari ini enggak banyak yang kita tahu. Di laut itu berapa jumlah ikan di laut, berapa senif bagian klasifikasi ikan, itu pun nggak diketahui, sungguh sangat kecil. Saya jumpa sama profesor oceanografi di Makassar, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, Dr. JJ dikenal di sana. Itulah beliau yang memberi sertifikat bagi orang yang diving seluruh Indonesia. Diving seluruh Indonesia, sertifikat daripada beliau. Beliau katakan bahwa sungguh alam laut itu sangat sedikit sekali yang kita tahu. Setiap saya pergi nyelam, ada rahasia baru yang saya dapatkan. Kata beliau, luar biasa. Itu baru di laut saja nggak tahu kita. Banyak sekali rahasia Tuhan di laut itu. Ya. Kalau ada lihat di file ada di FB saya waktu saya pergi ke Makassar, beliau ajarkan kepada saya tentang alam, tentang di sebuah pulau kecil. Kami pergi dari Makassar 30 menit ke pulau itu, saya diajarkan banyak hal di situ. Bagaimana mengenal laut ini, dari terumbu karang, bagaimana luar biasa. Sungguh kecil sekali. Ini kita yang diketahui oleh Prof itu aja kita tidak tahu gitu. Gimana lemahnya ilmu gimana lemahnya ilmu kita yang dari ciptakan. Lalu sekarang bicara tentang zat Tuhan. Maka orang yang menanyakan banyak di mana Tuhan, tentang masalah bagaimana Tuhan turun di langit dan yang lain, saudaraku, itu bagian daripada zat Allah. Kalau ada ayat dan hadis di situ, berimanlah itu dari Allah, beriman itu berasal daripada Nabi, udah cukup bagi orang awam itu. Nggak perlu ditafsirkan lagi. Kita nggak mampu untuk membayangkan tentang zat Tuhan. Tapi bayangkanlah tentang kuasa Allah di alam ini. Banyak-banyak ngomong masalah itu. Banyak-banyak bicara masalah itu. Jangan banyak bicara
tentang permasalahan turunnya Allah dari langitkah, kemudian naik lagi, kemudian beranak, ada di mana Tuhan? Engkau sedang bicara masalah gaib. Kita disuruh untuk kenal dan yakini bahwa itu ayat Allah. Saya yakini itu ayat Allah, pasti benar. Saya yakini itu adalah hadis Nabi, pasti benar. Maksudnya seperti apa? Aku telah meyakininya. Itulah orang beriman disuruh apa? Iman artinya tasdiq. Iman itu artinya membenarkan. Kapan saja seseorang membenarkan Al-Quran dan hadis Nabi, dia lihat Al-Quran, dia benarkan itu ayat Allah, saya akui benar, maka itulah iman. Nggak mesti harus semuanya harus diketahui secara komplit, secara eksplisit, tidak. Makanya Abu Bakar ketika beliau disampaikan bahwa Muhammad telah pergi Isra dan Mi'raj, percaya tidak engkau? Itu belum jumpa lagi Abu Bakar dengan Nabi. Bayangkan, katanya Muhammad telah naik ke langit, pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke langit. Percaya kamu enggak wahai Abu Bakar? Kalau itu dari Muhammad, aku percaya. Kemudian juga sehingga disebut beliau dengan As-Siddiq. Apa aja dari Nabi dia percaya. Udah As-Siddiq. Kita juga begitu, dikatakan betul-betul orang mukmin kalau itu dari Allah, saya yakini. Udah bagus. Kalau itu hadis Nabi, sahih dari Nabi, saya yakini itu betul, benar. Man kibancara Nabi Muhammad gaya ulangit, cik begah dia. Abu Bakar hendak begah, hendak ida fikir tanya. Pokoknya lo yakin percaya. Bagaimana kalau engkau yakin bahwa Muhammad pergi Isra Mi'raj, coba jelaskan padaku gimana cara dia pergi. Kalau itu disuruh jelaskan, jadi tidak yakin lagi Abu Bakar. Enggak mampu dijelaskan sebab begitu juga dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Coba jelaskan kalau begitu, kaifa nazala rabbuna, kiban Allah ni turun. Coba jelaskan. Hai saudaraku, kita disuruh engkau yakini itu dari Allah, yakini itu daripada Nabi, selesai urusanmu. Jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, udah. Belum jumpa Nabi sudah membenarkan kalau itu dari Nabi, udah. Paham? Itu tingkat iman kita. Lalu kita ingin berdebat lebih banyak di mana? Nih, bagaimana Allah menciptakan ini, menciptakan itu, apa manfaatnya, apa fungsinya, apa rahasia di belakang alam ini, di belakang ciptaan Allah, itu banyak berdebat. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir hari ini. Mereka berdebat mencari hidup di alam, ijak mita buyanya, kibancara udik buya, membelun-belun dalam ia iluminan. Hanai wawo. Dalam air mereka berendam lama dalam air untuk melihat bagaimana rahasia buaya itu. Kita hari ini Raja mengkap-kap bak masalah ayat yang telah Allah turun dalam masalah zat Allah. Pakai energi kita yang ada ini untuk mengenal unzuru madza fis samawati. Lihat itu apa yang ada di langit dan bumi. Itu bisa kamu mengkap-kap di sini. Banyaklah ilmu kita di situ.